Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu MTS Memberi 1 Samarinda. Selamat datang kepada siswa kelas 7 yang insya Allah soleh dan solehah. Pada pertemuan hari ini atau pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang bab 1 tentang objek IPA dan pengukuran. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang ada 2 materi, yaitu tentang pengukuran menjadi bagian dari IPA dan juga besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama adalah pengukuran menjadi bagian dari pengamatan. Pengukuran adalah suatu kegiatan atau proses membandingkan antara suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contoh, ketika kita atau kalian mengukur panjang meja belajar menggunakan jengkal tangan, berarti kalian telah membandingkan panjang meja belajar dengan jengkal tangan kalian. Coba ulangi ya. Ketika kalian mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan, maka kalian sudah melakukan perbandingan antara panjang meja belajar dengan jengkal tangan kalian. Nah, dalam pengukuran ini terdapat yang pertama adalah besaran, kemudian yang kedua adalah satuan. Nah, apa itu besaran dan apa itu satuan akan kita bahas di pembahasan berikut. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai, serta memiliki satuan. Contoh, panjang, massa, dan waktu. Nah, dari pernyataan tadi, maka sesuatu itu bisa dinyatakan sebagai besaran kalau dia memiliki 3 buah syarat. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan sebagai besaran kalau dia memiliki 3 buah syarat. Ya. Yang pertama adalah dia harus dapat diukur atau dihitung. Ya. Dia harus dapat diukur atau dihitung. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai. Dapat dinyatakan dengan angka atau mempunyai nilai. Yang ketiga, mempunyai satuan. Jika ada satu saja dari ketiga syarat tersebut yang tidak terpenuhi, maka sesuatu itu tidak layak atau tidak bisa dikatakan sebagai besaran. Contoh misalnya ya, 10 kg. 10 kilogram. Apa itu 10 kg? 10 kg adalah massa, besarannya adalah massa. Bisa diukur dengan apa? Dengan timbangan. Berapa nilainya? 10. Apa satuannya? Kilogram. Ya, Bapak ulangi. 10 kg. Apa itu 10 kg? 10 kg adalah besaran massa. Bisa diukur? Bisa. Bisa dihitung? Bisa. Mengukurnya dengan apa? Dengan timbangan. Kemudian yang kedua, dinyatakan dengan angka berapa? Angkanya adalah 10. Satuannya apa? Satuannya adalah kilogram. Nah, berarti kilogram adalah besaran massa adalah besaran. Selanjutnya, besaran dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah besaran fisika dan besaran non-fisika. Besaran fisika adalah besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dengan pengukuran, maka harus ada alat untuk mengukur. Sebagai contoh adalah massa.
Massa adalah besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan neraca atau timbangan. Kemudian, besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini tidak diperlukan alat khusus atau alat ukur, tetapi hanya diperlukan alat hitung. Sebagai contoh kalkulator. Contoh besaran non-fisika adalah jumlah. Besaran fisika dibagi lagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Artinya, satuannya itu sudah ditetapkan oleh sistem internasional atau dalam sistem SI. Ini contohnya besaran pokok dan satuannya. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter, disingkat M, M kecil ya. Kemudian massa, satuannya kilogram, disingkat kg. Waktu, satuannya second, disingkat S. Suhu, satuannya Kelvin, disingkat K, K besar ya. Kuat arus listrik, satuannya ampere, disingkat A. Intensitas cahaya, satuannya kandela, disingkat CD. Jumlah zat, satuannya mol, disingkat mol. Berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan memiliki arti sebagai besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan bisa diperoleh dengan beberapa cara. Salah satu contohnya adalah dengan perkalian antar besaran pokok, bisa juga melalui pembagian antar bilangan pokok. Besaran turunan ini memiliki ciri-ciri antara lain, dia bisa diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung. Kemudian, mempunyai satuan lebih dari satu, dan diturunkan dari besaran pokok. Ini contohnya. Nah, ini ada tabel dari besaran turunan. Kecepatan, lambangnya V, satuannya meter dan meter per sekon. Disimbolkan dengan M garis miring S atau M titik S pangkat negatif 1 dan seterusnya. Ya, silakan dicatat. Selanjutnya, satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Pengertian satuan lainnya adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan ukuran suatu besaran. Jadi satuan ini biasanya mengikuti nilai dari besaran tersebut. Contoh di awal tadi adalah 10 kilogram. Jadi 10 kilogram. Kilogram itu adalah massa. Ya, kilogram itu adalah satuan dari massa. Seperti itu ya. Kemudian satuan dibagi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati dan diakui pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional atau SI. Contoh, meter, kilogram, dan detik. Sistem satuan internasional ini dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama adalah sistem MKS, yaitu meter, kilogram, dan second. Kemudian yang kedua sistem CGS, yaitu centimeter, gram, dan second. Kemudian yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contoh misalnya, satuan depa, hasta, kaki, lengan, tombak, bata, mayam, dan langkah. Satuan-satuan tidak baku ini berlaku di
wilayah-wilayah tertentu dan tidak berlaku secara global. Karena kalau dilakukan secara global, maka akan terjadi perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan? Karena bisa jadi depa atau hasta orang di wilayah A berbeda dengan depa dan hasta di wilayah B. Nah, satuan tidak baku ini tidak cocok diterapkan di seluruh wilayah. Nah, contohnya begini. Ini lebar jari Bapak dengan lebar jari kalian pasti berbeda. Nah, kalau kita melakukan pengukuran suatu luas tanah atau luas wilayah dengan menggunakan jari, maka akan berbeda. Dan nanti yang dikhawatirkan adalah akan terjadi perselisihan di antara mereka yang saling mengukur dengan satuan tidak baku. Nah, makanya itu diciptakanlah suatu alat yang sama pengukurannya, yaitu pengukuran panjang misalnya dengan menggunakan meteran atau dengan menggunakan penggaris. Misalnya, ketika diukur ukurannya adalah 10 cm. Nah, 10 cm di wilayah A tentu akan sama dengan 10 cm di wilayah B. Atau misalnya 10 cm di Indonesia ketika dibawa ke Australia tetap juga sama, namanya 10 cm. Gitu. Begitu maksudnya ya. Nah, oke. Untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan sama-sama belajar cara mengukur menggunakan berbagai alat ukur. Jadi persiapkan diri kalian untuk pertemuan minggu depan. Yang paling penting kalian siapkan adalah penggaris atau mistar ya. Kita akan melakukan pengukuran yang sederhana sampai yang lebih kompleks ya. Bapak akan tunjukkan alat-alat ukur yang biasa diukur untuk mengukur besaran di pertemuan selanjutnya. Oke. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Jangan lupa tetap stay di rumah. Tidak keluar kalau tidak perlu. Sekian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.